Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana kabarnya? Baik? Sehat? Masih semangat? Alhamdulillah. Saya di sini sebagai moderator akan memandu jalannya sesi acara Darul Arqam Dasar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Pulau Pisau tahun 2023 dengan materi Public Speaking. Hai, welcome back to my channel bersama saya Irfan Yazid dalam konten Doi Diary of Irfan Yazid. Oke, ini merupakan video yang spesial sekali karena saya bakal ngomongin tentang public speaking di acara seminar IMM. Acaranya adalah DAD, Darul Arqam Dasar pada tahun 2023. Di situ saya dipercaya panitia untuk mengisi di bagian bagaimana berbicara yang baik dan benar, oke, pada sesi pertama tentunya. Nah, di video kali ini saya bercerita bagaimana kegiatan tersebut terselenggara yang saya rasa sangat menarik sekali kalau kita bahas dari awal sampai akhir. Jadi siapkan kopi, siapkan cemilan karena agaknya video ini menjadi video yang cukup panjang tapi mudahan tidak membosankan ya. Ini dia cuplikannya. Di sini ada yang tahu nggak public speaking itu apa? Kakak minta dong satu perwakilan. Perkenalkan, nama saya Pak Imamandani dari Prodi PGSD jurusan Fakultas FK. Public speaking itu menurut kamu gimana sih? Public speaking itu kecakapan kita berbicara di depan umum itu. Makasih, kita tepuk tangan dulu buat Pak I. Lanjut, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yunita Arianti, biasanya saya dipanggil Yunita. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi yang alhamdulillah sekarang semester 5. Berikut profil dari pemateri kita. Nama beliau adalah Muhammad Irfan Yazid Azhar Pasaribu, pekerjaan dosen. Pesan untuk peserta DAD, kreativitas meningkatkan kelas. Mungkin langsung saja kepada Bapak Irfan Yazid Pasaribu dipersilakan. Thank you banget buat Yunita selaku moderator dan juga ada juga Mas Fai. Itu merupakan langkah yang sangat bagus sekali karena tidak semua orang berani ngomong di depan orang banyak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita masih berkumpul di tempat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini dalam acara DAD teman-teman. Di mana pada hari ini teman-teman akan mengikuti agenda yaitu materi pertama tentang public speaking. Masuk ke saya di forum ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang konsep yang saya tawarkan kepada para audiens ya. Dan tentu saja ini sudah saya konsultasikan juga dengan para panitia. Segmen pertama, saya selaku pembicara akan menyampaikan materi tentang public speaking. Sesi keduanya adalah teman-teman akan menuliskan sesuatu di kertas, okay? Apapun itu, entah itu pertanyaan dari apa yang saya sampaikan, entah itu kesan atau mau curhat di kertas, silahkan. Everything, everywhere, silahkan teman-teman. Tapi itu di sesi 2. Nah, sekarang kita coba masuk ke sesi pertama, yaitu penyampaian materi tentang public speaking, okay? Tapi sebelum itu, saya mau ngasih keyword kepada teman-teman. Diingat keyword ini ya, karena ini akan teman-teman pegang sebagai salah satu kunci. Keywordnya adalah interior design. Sudah teman-teman pegang kuncinya. Sekarang saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya adalah Irfan Yazid dan saya adalah seorang Arsitek. Oke, seorang arsitek. Arsitek. Di balik kamera ada kamera.
Oke. Sepertinya 5 menit pertama saya sudah bikin teman-teman bingung ya. Apa hubungannya arsitektur, desain, dan juga public speaking. Kita akan mulai di sesi pertama, yaitu penyampaian materi ya. Sudah saya sampaikan pada saat pembukaan bahwa akan terbagi antara 2 sesi. Sesi pertama penyampaian materi dan sesi kedua adalah yang saya namakan dengan konsep The Box. Sekarang akan masuk ke sesi pertama tentang penyampaian materi tentang public speaking. Oh ya, saya sudah buat beberapa video tentang public speaking. Teman-teman bisa lihat ya video di sini. Saya buat playlistnya tentang public speaking dan ini bisa dianggap sebagai episode ketiga ya, atau part ketiga tentang belajar public speaking. Bedanya di sini saya langsung seminar langsung ya di hadapan para audiens. Bagaimana teknik berbicara yang baik dan benar. sebelum ke public speaking, saya mau cerita dulu teman-teman bahwa pada suatu hari ya ceritanya ada seorang anak kelas 1 SMA. Dia adalah orang yang sangat-sangat cinta dengan musik, sangat cinta sekali sampai mungkin pada saat itu ya teman-temannya ke warnet, dia ke studio musik buat belajar musik. Seorang anak kelas 1 SMA yang cinta banget dengan musik. Ya, pada suatu hari di Banjarmasin, seorang anak itu mendapatkan kabar bahwa ada perlombaan musik ya yang diselenggarakan oleh SMA 7 Smaven, dan itu merupakan SMA yang paling terkenal banget di Banjarmasin waktu itu. Seorang anak itu ya yang berambisi untuk menjadi rockstar, dia latihan untuk mengikuti suatu festival tersebut. Dia rekrut teman-temannya, latihan 2 minggu, berlanjut sampai 2 bulan latihannya, saking seriusnya ya untuk mengikuti suatu festival tersebut. Saking semangatnya latihan terus sampai dirasa wah, anak itu merasa dia jago sekali bermain musik bersama teman-temannya. Nah, pada saat itu hari H-nya perlombaan di Smaven, festival besar waktu itu, dan berangkat dari Pulang Pisau mengemas barang-barang seperti gitar, bass ke dalam pick up waktu itu, ke Banjarmasin untuk mengikuti suatu festival tersebut. Sampai di Smaven, membuka pintu pick up-nya dan berjalan ke panggung dengan perasaan bangga, dengan perasaan hebat bahwa wah, latihan sudah 2 bulan, pasti penampilku sangat keren bersama teman-temanku. Sampai dari panggung teman-teman, seorang tersebut melihat audiens yang begitu banyak, mungkin 100 lebih. Di sampingnya juga ada peserta yang menunggu yang sepertinya anak-anak kuliahan atau orang-orang profesional ya. Di situ entah kenapa seorang anak itu ya kaku badannya kaku, keringatnya turun, matanya kosong, ingin bicara. Sebenarnya agendanya waktu itu bercanda-canda sama penonton, layaknya seorang di panggung itu bercanda-canda untuk ya mencairkan suasana. Tapi waktu itu seorang anak itu terdiam, kaku, kepalanya blank, kosong, tidak ada sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Dan ya tebak teman-teman, 2 bulan latihan merasa gagal menjadi seorang musisi. Penampilannya hancur waktu itu, tidak ada yang bagus-bagusnya. Jadi seorang anak itu berpikir sebenarnya itu apa? Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa yang kami persiapkan selama 2 bulan ketika sudah di atas panggung, kenapa menjadi kacau? Harus bercanda-canda jadi mulut jadi kaku, pikiran jadi blank. Kenapa bisa terjadi? Dan hari ini ya mungkin teman-teman pernah juga merasakannya ketika teman-teman dipanggil guru di kelas gitu, tiba-tiba sudah belajar sebenarnya pas disuruh bercerita di kelas auto blank. Pada hari ini saya akan tunjukkan obatnya untuk teman-teman bisa mengatasi hal tersebut. My public speaking. Itu ada singkatnya, dan ternyata anak itu bernama Irfan Yazid dulu ya. Bernama Irfan Yazid ceritanya. Oke, cerita itu merupakan true story ya, cerita nyata, jadi tidak dibuat-buat, dan itu merupakan cerita yang pernah saya alami langsung, dan agaknya itu membuat para penonton, para audiens atau para peserta DAD menjadi, lah, jadi itu cerita pembicaranya. Public speaking itu apa? Definisinya di sini disampaikan bahwa public speaking adalah kemampuan seseorang untuk berbicara di depan umum secara benar ya. Nah, secara benar ini digarisbawahi. Semua orang bisa berbicara, tapi apakah sudah benar sehingga pesan dapat dengan jelas tersampaikan dan tujuan berbicara langsung didapatkan.
Itu adalah public speaking, yang mana intinya, di mana teknik teman-teman untuk belajar bicara yang baik. Bicara yang baik itu gimana? Itu yang teman-teman dapatkan di public speaking. Oke, ini yang merupakan sesi yang agaknya cukup panjang ya, karena pemaparan materi, pemaparan teori, pemaparan penting yang perlu didengarkan oleh peserta mengenai public speaking. Jadi di video ini akan saya pangkas untuk inti-intinya saja, karena cukup memakan waktu ya. Jadi ya, saya tampilkan inti-inti dari pemaparan materi yang saya sampaikan pada acara DAD tersebut. Pertanyaan lain, ini pertanyaan saya sebenarnya. Kenapa namanya public speaking? Kenapa tidak public talking? Ada yang tahu? Kenapa namanya public speaking? Bukan public talking. Karena talking itu artinya definisinya bicara ke satu arah saja. Sedangkan speaking bisa bicara ke semua jaringan, gitu ya. Teman-teman bicara dengan 2 orang, public speaking namanya. 3 orang, public speaking. 100 orang public speaking, 1000 orang, 3000 orang, itu namanya public speaking. Dimana bagaimana cara teman-teman menyampaikan apa yang ada di pikiran teman-teman supaya dipahami oleh para pendengarnya. Mudahan kelihatan di belakangnya. Ini demi estetik nih. Ya, PPT-nya jadi susah kelihatan, tapi tenang, saya diktekan. Tujuan berbicara apa? Oke. Tujuannya adalah mengajak, menyampaikan, meminta, memberi, meyakinkan, dan menjual. Bahkan menjual ya. Artinya di sini seorang pengusaha pun, seorang guru, dan seorang mahasiswa harus memikirkan dan harus bisa tentang public speaking yang baik dan benar, gitu ya. Tujuan itu. Terus kegunaannya apa? Sebagai mahasiswa tentu saja presentasi, oke, di kelas, berbicara, berpidato, ya, penyiar radio, moderator, presenter TV, YouTuber, TikToker, ya. Ngomongin tentang TikTok Shop waktu itu ya, saya tuh kagum dengan para afiliator yang ngomongnya nggak berhenti-berhenti gitu ya. Ngomongnya cepet, dan mereka sepertinya juga tidak lelah-lelahnya untuk mengulangkan apa yang mereka sampaikan, tidak lelahnya untuk mengucapkan apa yang sudah mereka ucapkan, dan cepet gitu ya. Jadi salut sama teman-teman afiliator yang memasarkan barangnya. Oke, saya kagum karena mereka cepet banget ngomongnya tanpa capek. Dan itu juga harus dibarengi dengan public speaking bagus ya. Saya akui mereka juga termasuk yang public speaking bagus gitu. Jadi hanya orang-orang yang pandai berbicara saja, yang tanpa henti ngomongnya, bahkan tanpa titik koma gitu. Dan saya kagum terhadap fenomena yang terjadi di TikTok waktu itu ya. Dasar utama berbicara, oke, verbal 20% saja. Verbal maksudnya apa yang teman-teman katakan, gitu ya. Oke, verbal itu apa yang teman-teman katakan. Tadi isi dari apa yang teman-teman omongkan itu ternyata pengaruhnya hanya 20% saja. Ini sumber dari Gibran Dunar. Verbal 20% saja, artinya sehingga apapun kata-kata teman-teman yang teman-teman lontarkan hanya 20% saja dampaknya ya terhadap public speaking. Yang kedua, vokal menyumbangkan 38%. Vokal gimana maksudnya? Vokal adalah tentang speed dan juga kelambatan teman-teman berbicara. Oke, kalau teman-teman semangat, ya biasanya cepat ini ya, padatan katanya. Pada hari ini teman-teman kita akan belajar tentang public speaking. Itu kan. Oke, itu biasanya tentang kesemangatan, dan semakin lambat teman-teman berbicara, biasanya semakin penekanannya akan berdampak. Contoh, sekarang kita sedang berduka terhadap penyerangan yang terjadi di negara Palestina. Semoga sahabat-sahabat kita di sana mendapatkan suatu keajaiban supaya mereka juga bisa menikmati apa yang bisa kita nikmati sekarang. Itu ya. Nah, lalu kita bicara data lagi ini, visual ternyata menyumbangkan yang paling besar, yaitu 55%, teman-teman ya. Kecil banget tulisannya memang. Saya juga sambil lihatin. Ternyata visual 55%, teman-teman ya. Maksudnya visual gimana? Tadi yang saya bilang tadi, cara tubuh teman-teman menjelaskan sesuatu, oke? Pakaian teman-teman itu juga mempengaruhi mood teman-teman ya. Kalau teman-teman menggunakan pakaian yang bagus, teman-teman akan meningkatkan percaya diri teman-teman ketika teman-teman nanti public speaking di depan kelas, gitu ya. Jadi paling tinggi adalah visualnya. Bagaimana
ekspresi teman-teman gitu kan, bagaimana gaya teman-teman, bagaimana gaya berpakaian teman-teman juga mempengaruhi. Jadi ternyata public speaking adalah 3 kesatuan tersebut, dimana visual, vokal, dan verbal. Tapi yang paling banyak adalah visual. Oke, di sini sudah bicara tentang data ya. Data bahwa dari hasil penelitian visual, visual menyumbangkan menyumbangkan peran yang terbesar di dalam public speaking ternyata ya. Jadi banyak banget orang-orang yang takut berbicara karena tidak tahu kosakata yang akan disampaikan gitu. Padahal ternyata visual bukan cuma baju, look, tampilan bukan cuma itu, tapi bagaimana gerak tangan, bagaimana ekspresi wajah. Oke, lagi senang ceritanya, atau lagi marah sih sebenarnya sekarang, atau lagi sedih. Jadi itu menyumbangkan hal terbesar gitu. Jadi banyak kekhawatiran para orang yang pengen belajar public speaking, bingung pengen kosakata apa yang tersampaikan, tapi sebenarnya visual lah yang penyumbang terbesar untuk keberhasilan public speaking. Jangan mengharapkan hasil yang instan. Semua perlu proses untuk mendekati kesempurnaan. Public speaking dari hasil materi kali ini adalah saya ingin teman-teman bisa merenungkan kira-kira public speaking ini berguna tidak untuk keperluan saya nanti kerja atau sekarang kuliah. Oke, harapannya adalah saya ingin ketika para audiens mendengarkan apa yang saya sampaikan, langsung direnungkan bahwa apakah public speaking itu penting gitu. Jadi melalui seminar ini sebenarnya bukan untuk orang lain keluar dari situ langsung bisa, langsung jago, langsung hebat gitu, langsung pandai ngomong gitu yang sebelumnya kurang gitu ya. Karena pada awalnya memang semua orang yang jago ngomong berawal dari orang yang tidak bisa ngomong, bahkan orang yang sangat payah ngomongnya. Jadi melalui seminar tersebut ya, melalui acara tersebut, bukan langsung jago setelah selesai itu ya. Tapi tugas saya sebagai seorang penyampai materi adalah selain memberikan pengetahuan yang baru, juga ingin menanamkan kepada para pendengarnya bahwa oke, silahkan direnungkan. Kalau ini penting, pelan-pelan belajarnya ya gitu. Silahkan nonton video tentang public speaking yang lain atau di playlist Public Speaking Irfan Yazid. Oke, di sini. Bisa juga membaca buku atau ya bisa melihat dari para guru ya, dosen atau pengajar gitu. Memang public speaking adalah ilmu yang bisa dipelajari, hanya saja butuh proses untuk mencapai suatu keberhasilannya. Oke, jadi bukan langsung bisa gitu setelah itu, tapi suatu renungan saja bahwa ini penting nggak? Kalau penting, ayo belajar pelan-pelan. Tadi jangan mengharapkan hasil yang instan, semua perlu proses untuk mendekati kesempurnaan. Kalau teman-teman sudah bisa merenungkan ternyata itu penting, maka pelan-pelan teman-teman akan latihan gitu ya, untuk belajar public speaking. Oke, jadi bukan cuma public speaking yang saya ajarkan waktu itu, tapi juga bagaimana penulisannya. Penulisan konsep yang saya namakan adalah penulisan skrip. Ini bisa digunakan di semua public speaking teman-teman, baik presentasi, baik teman-teman bercerita, baik teman-teman nanti bicara kepada atasan teman-teman pada saat kerja nanti. Simple ya, pembuka, badan, dan penutup. Kalau Mas Pai mungkin sudah akrab dengan ini, karena stand up comedy ya, stand up comedy pun kayak gitu. Sebelum punchline ada apa Mas? Ada set up ya. Ini juga teorinya teman-teman. Oke, kita bahas dulu dari pembuka ya. Dari pembuka kita bahas dulu. Pertama tentu saja beri salam. Oke, beri sapa salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan. Terus salam sejahtera dan lain-lain. Itu dulu teman-teman. Saya tekankan penulisan skrip ini sangat-sangat berguna teman-teman untuk teman-teman nanti presentasi di kelas dan lain-lain ya. Pertama beri salam dulu. Oke. Yang kedua, perkenalkan diri teman-teman. Perkenalkan, saya Irfan Yazid. Yang kedua, nama acaranya ya. Tujuan, isi, dan keuntungan yang didapat di dalam acara. Mungkin teman-teman bisa presentasi, kenalin nama dulu, terus bilang ini adalah mata kuliah tentang kepemimpinan. Misalnya teman-teman akan mendapatkan ilmu tentang bagaimana memimpin orang lain pun memimpin diri sendiri. Nah, itu adalah bagian dari pembukaan teman-teman ya. Setelah di pembukaan, kita masuk ke bagian kedua yaitu badan. Di badan, informasi acara segmen per segmen, presentasi, isi, dan pemaparan materi. Intinya ya, badan ini isinya teman-teman, ya isinya. Teman-teman bicara tentang kepemimpinan, jelaskan apa itu kepemimpinan, gitu ya. Bagaimana menjadi pemimpin yang baik dan lain-lain. Itu isi, oke. Dan di sini saya tekankan bahwa kuasai skrip, bukan skrip menguasai Anda.
Paham ya? Ini hanya teori, ini hanya teori dan kerangka ya. Yang menjadi pengemudinya, yang menjadi supirnya adalah teman-teman sendiri. Gunakan ini sebagai teori gitu ya. Pembuka udah, badan udah. Terus biasa sih ada segmen tanya jawab ya, di mana para pendengarnya akan bertanya biasanya dari apa yang kita sampaikan. Nah, masuk ke penutup terakhir. Saya namakan penutup ini namanya kerasa. Oke, apa itu kerasa? Kesimpulan, harapan, dan salam. Kerasa. Oke, itu adalah penutupan ciamik saudara teman-teman ya. Sampaikan kesimpulannya tadi kita kepemimpinan ya. Kepemimpinan adalah bla 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 bla. Harapannya, oke, semoga teman-teman bisa memahami bahwa penting memimpin orang lain, tapi juga harus memimpin diri sendiri dengan baik dulu. Dan salam tadi tutup dengan wassalamualaikum. Ini adalah rangkaian dari penulisan skrip dari public speaking teman-teman. Kepake kok. Saya sidang juga pakai ini, ya. Sidang skripsi dari teman-teman ya. Atau nanti teman-teman juga bisa S2 untuk tesis pakai ini. Sampai kiamat kepake kok. Percayalah gitu ya. Itu sisi pendidikan. Bahkan untuk storytelling teman-teman juga kepake ya. Dan saya sampaikan lagi tadi ya, from passion to motivation. Saya tidak mengharapkan teman-teman setelah selesai dari materi pertama ini langsung jago public speaking, tapi anggap ini passion teman-teman, cintai dulu public speaking, nanti akan jadi motivasi gitu ya. Kita sudah melihat ya figur-figur seperti Deddy Kobuzer, Raditya Dika, siapa lagi yang terkenal. Mereka jago-jago kan ngomongnya, uang juga dari situ. Jadi luar biasa public speaking membawa teman-teman kepada suatu pencapaian. Untuk menutup sesi pertama ya, sesi penyampaian materi, saya tutup dengan Selanjutnya, oke ini tips aja sih. Tips untuk belajar public speaking ada 4 as teman-teman ya. Ada 4 as. As yang pertama, berpikir cerdas. As yang kedua, bekerja keras. As yang ketiga, bersikap pantas. Dan as yang keempat, berhati ikhlas. Ini adalah kunci suatu keberhasilannya. Tidak hanya public speaking, tapi kalau teman-teman juga ingin menggapai citanya, menggapai harapannya, membuat orang tuanya bangga, asli. Ini sudah diajarkan oleh agama juga ya, bahwa kita harus berpikir cerdas dan juga bekerja keras, bersikap pantas dan berhati ikhlas. Oke, sekarang kita masuk ke sesi kedua ya, di mana prinsipnya adalah kreativitas meningkatkan kelas. Dan saya tidak akan menggunakan formula-formula pada umumnya karena kondisinya teman-teman yang sedang melakukan atau yang melaksanakan DAD ini yang isinya memang penuh dengan teori-teori ya, penuh dengan pembelajaran-pembelajaran dan penuh dengan pembicara-pembicara hebat lainnya. Saya pengen beda. saya pengen beda di saat teman-teman mungkin ya, pemateri menyampaikan suatu materinya terus ditutup dengan apakah ada pertanyaan? Kalau saya tidak, saya akan masuk ke sesi kedua yang saya namakan dengan The Box. Agaknya teman-teman sudah seperti terlalu banyak menyimpan dan mencatat suatu materi ya. Sekarang kita akan masuk ke segmen kedua. Saya namakan adalah The Box teman-teman ya, segmennya. Dimana segmen ini teman-teman akan menuliskan, boleh pertanyaan, boleh kesan, atau mau curhat silahkan, atau apapun yang terpikir teman-teman. Yang nulis namanya bisa maju ke depan. Nah, bisa dibantu sama asisten saya yang cantik-cantik ya, untuk memberikan kertas. Silakan. Oke, tenang. Saya tidak akan memakai kertas teman-teman karena tim kami sudah menyiapkan kertas ya. Bahkan ada pulpen juga kalau yang tidak pengen tintahan habis. Oke, silakan. Saya kasih waktu 5 menit untuk teman-teman menuliskan semua aspirasinya, pertanyaan, apapun itu ya ditulis di kertas yang sudah saya sediakan juga bersama dengan 2 asisten saya yang cantik sekali, Adela dan juga Husna. Oke, thank you banget sudah bekerja sama dengan saya. Dan pastinya saya sudah memikirkan ini ya. Mereka menulis, saya kasih waktu 5 menit, pastinya ada suatu ya kekosongan ya. Bagaimana saya mengisinya? Tenang saya sudah memikirkan bahwa untuk mengisi kekosongan tersebut sambil menulis, hal terbaik adalah memberikan mereka instrumental yang indah. Dan yang saya tahu di dunia ini ya, salah satu instrumental yang terindah adalah Ghibli.
Oke, jadi saya tawarkan, saya dengarkan instrumental Ghibli. Itu juga perlu diperhitungkan ya, karena saya pengen ya suatu seminar tidak ada suatu yang awkward, yang kosong gitu. Jadi semuanya harus berjalan dengan skema yang baik. Bahkan kekosongan yang memang agendanya memang menulis, tapi saya isi dengan instrumental Ghibli yang enak banget kalau didengerinnya. Tentu saja ketika yang lain sudah menulis, akhirnya saya membacakan apa yang mereka tulis ya. Dan inilah cuplikan beberapa yang saya bacakan langsung yang ternyata mengundang tawa ya. Ternyata ini sesuatu yang tidak saya harapkan, tapi ternyata lebih seru dari yang saya pikirkan ya ternyata. Oke, semuanya udah di saya ya. Kita masuk ke segmen kedua. Oh masih ada? Oke. Kita masuk ke segmen kedua, yaitu saya akan membacakan tulisan dari teman-teman. Oke? Oke, saya bacakan ya. Pertama, saya ingin bercerita dari saya hingga jadi Rifai, maju. Apa maksudnya mas? Iya duduk. Di sini saya mau cerita tentang saya, kenapa saya bisa menjadi seperti sekarang. Oke, sudah sukses ternyata ya. Oke, tips sukses. Oke. Karena perjalanan saya itu tidak jauh dari namanya berbicara. Oke, berbicara. Untuk kalian ketahui, Oke. saya itu mengidap namanya disatria. Disatria itu kecepatan berbicara, Itu ya. kecepatan berbicara sebelum pokoknya otaknya sudah berputar, tapi mulut ini kurang untuk menerang. Jadi itu namanya disatria, tapi masih disatria kecil. Kadang ada waktu tertentu yang masih jelas dan lancar gitu. Itu sih. Tapi di balik itu semua dulu tuh saya itu pendiam, bukan pendiam sih, lebih menutup diri. Introvert. Hal-hal kayak gitu cuman bukan introvert sih, tapi masih ada rasa eksis gitu. Ingin didengar, ingin tampil ya. ingin tampil. Nah, disitulah saya akhirnya menemukan oh ini mungkin bisa cocok untuk saya gitu, yaitu melalui komedi. Di situ saya juga belajar public speaking. Bahkan di luar mengenal komedi pun saya sudah pernah belajar public speaking, cuman kurang lebih kayak dijelaskan tadi itu visual dan tapi karena keterbatasan saya, itu kekurangan saya tadi itu yang disatria tadi itu, jadi instrukturnya menjelaskan gini, kamu seminimal mungkin harus berani maju ke depan. Ketika maju itu harus berdiri. Masuk berdiri ya. Agak tiket saya. Agar semua perhatian itu bisa tertuju ke saya, visual tadi. Oke, menarik. Nah baru sisanya verbal ya tadi. Iya. Jadi berlambat tahun gitu. Nah itu. Kalau ada kata-kata yang belibet atau dua kata yang tergabung kayak tadi siang tadi kemaluan itu beneran. Itu benar, maksudnya bukan kemaluan beneran, bukan. Itu benar-benar karena dua kata itu sering tergabung. Oke, ya seperti tadi ya. Ya. Cuma karena sudah pengalaman mungkin di depan orang sudah tampil nggak ada yang ketawa atau gimana sudah jadi udah pede aja udah gitu. Makanya dari berbicara sekarang itu jadilah saya seperti ini. Minimal itu berani tampil dan itu tadi berdiri. Kalau sama-sama duduk pasti akan terbagi pecah dengan mungkin masih pan. Bilang kan ya. Jadi berdiri biar lebih dominan. Kita waktu tampil itu harus lebih dominan. Itu aja. Oke. Capek ya. Capek ya. Dan saya itu lebih cepat capek. Oke. Cuman kalau yang debat oke, berani aku. Ya. Debat itu
kata-kata itu nggak perlu, yang penting diam kau. Oke, kita tepuk tangan buat Mas Said. Menarik banget ya, karena atas sebuah keterbatasan yang dimiliki ya, dan saya rasa juga teman-teman juga punya, Mas Said sudah membuktikan bahwa Mas Said lucu. Juara 1 stand up comedy. Kita beri tepuk tangan lagi. Oke ya, sangat inspiratif sekali. Jadi teman-teman ya, dari Mas Said kita belajar tidak ada keterbatasan yang ada, kita harus bisa berusaha, betul ya Mas Said ya. Lanjut, bagaimana cara menjual produk? Oke, sekarang public speaking bukan pemasaran teman-teman ya. Oke. Dan bagaimana cara menjual produk? Teman-teman harus punya produk dulu. Gitu ya. Ya. Lanjut, bagaimana cara mengatasi grogi dan ngeblank terhadap materi? Oke, menarik banget nih. Ini baru pertanyaan ya. Ini baru pertanyaan. Caranya bagaimana? Caranya latihan dulu bang. Latihan. Bahkan yang profesional pun masih ada kata grogi ya, karena manusia. Tanya Mas Pai, dia udah berapa kali juara 1 ya, stand up comedy, masih grogi nggak? Masih grogi. Jadi grogi itu latihan lagi ya, jadi latihan. Saya kasih tips supaya teman-teman kalau bisa grogi ya, caranya adalah tarik nafas. Oke, sekarang kita tutorial. Tarik nafas teman-teman 3 detik. Sebentar saya mau WC dulu. Tarik nafas 3 detik teman-teman. Oke. Tahan. Lalu keluarkan pelan-pelan dari mulut. Itu bisa bikin teman-teman relax ya. Jadi grogi, lakuin hal tersebut ya. Terus untuk mengatasi supaya teman-teman lebih siap, oke, biasanya grogi itu karena panik sebenarnya kan, panik. Padahal sudah misalnya contoh presentasi di kelas terus grogi. Caranya adalah tips dari saya, ketika teman-teman presentasi atau ada tugas pemaparan, datang lebih awal. Tips pertama. Yang kedua, gunakan pakaian yang teman-teman suka. Oke, itu akan menambah percaya diri. Maka itu akan meminimkan tentang grogi tersebut ya. Caranya tadi ya, tarik nafas. Lanjut ya. Oke, jadi namanya ini. Ketika orang lain bisa, maka kita juga harus bisa. Oke. Perihal gagal atau berhasil itu urusan belakangan. Setidaknya kita berani untuk mencoba. Semangat dan jangan menyerah. Oke. Ada senyum loh, sini loh. Senyum tadi. Thank you ya. Bagaimana cara agar berani menjawab pertanyaan dari dosen tanpa takut salah? Atau enggak? Kayaknya ini punya pengalaman buruk ya nih. Bagaimana cara agar berani menjawab pertanyaan dari dosen tanpa takut salah? Simple. Bagaimana caranya? Ketika dosen bertanya, jawabannya kayak gini. Diam Anda. Oke, gitu ya. Saya menyesalkan. Oke, cara menghadapi rasa gugup ketika berbicara. Oke, udah tadi ya? Udah tadi. Udah panjang nih. Oke, saya selalu suka dan mengagumi orang yang jago public speaking. Saya sangat ingin bisa dan jago dalam public speaking. Tetapi saya mempunyai suatu masalah ketika saya ingin menyampaikan pendapat. Saya selalu bingung dalam bagaimana cara menyampaikannya, terutama dalam menyusun kata-katanya. Apakah ada solusinya? Oke. Bagus banget pertanyaannya. Tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa visual adalah hal yang paling penting. Tidak penting apa yang teman-teman katakan. Oke, tidak penting. Misal merangkai kata. Jadi begini Pak, suatu hari di senja yang gelap. Kita tidak perlu seperti itu, ya. Oke, tidak perlu menjadi anak indie dulu. Oke, dan menyebut kopi tidak perlu. Karena tadi presentasi kecil sekali. Jadi utamakan visual teman-teman dan teman-teman arahnya pengen kemana kata-katanya. Saran saya jangan memikirkan kata apa yang diucapkan. Pikirkan teman-teman pengen mengungkapkan apa. Itu ya. Oke, semoga menjawab. Ada lagi masih banyak. Oke, saya lihat dulu ya. Kata panitia udah jamnya. Terakhir ya, terakhir. Mau nyanyi Kak? Dari Lisa. Nah, ini Kita persilahkan, silahkan Lisa. Ini sebenarnya materi apa sih ada dia nyanyi kan?
Oke. Siapakah yang salah? Siapa yang tanggung? Waktu terus berjalan, terasa salah karena ada yang mau selesai. Semuanya, aku sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jaringanku yang tadi, aku sudah tak benci, walau nyatanya merugi. Langkai lagi satu-satu. Terima kasih, semoga suara kita paling sedikit. Iya juga, ini acara apa sih? Kok ada nyanyi-nyanyinya? Tapi itu bagian dari skrip teman-teman. Itu adalah bagian dari gimmick yang saya bikin. Dan bagaimana kalau kita telepon ya? Yang nyanyinya namanya Anantasia Lisa. Oke, kita telepon bagaimana pendapat dia mengenai gimmick yang kita buat. Telepon ya, apakah ngangkat ya? Halo Lisa, selamat sore. Sore Kak, Lagi sibuk nggak ya? lagi di tempat kerja sih Kak. Oh gitu, sebentar Lis. Jadi kan saya lagi bikin video mengenai acara DAD kemarin. Nah, Lisa bisa ceritain nggak kemarin tuh gimmick kita gimana gitu? Ini saya rekam nggak apa-apa ya? mau rekam bentar. Ya Kak, nggak apa-apa. Iya. Lisa bisa ceritain nggak pas persiapan kita tuh gimana sih ceritanya? Kayak mendadak kan Kak? Iya. Iya. Kita Untuk awalnya apa ya? gimana tuh, Lis? Awalnya kan di chat sama Kak Irfan. Ya. Di chat Kak Irfan kan tuh. Terus saya tanya kan, kata saya Nah, mau bantu nggak bikin gimmick gitu kan? iya. Terus saya tanya, kira-kira lagu yang viral di TikTok apa gitu kan? Iya. Terus Lisa bilang apa ya? Lagunya yang pertama kan Penjaga Hati, tapi Iya, Kak Irfan jarang dengar. iya saya Terus berapa kali lewat ya. Terus, terus kan akhirnya jadinya yang satu-satu. oke, Yang satu. detail. Setelah itu Lis, saya dengerin terus tulis. Ini gimana bagian-bagiannya gitu. Iya, Oke, itu terus pun sempat tahu pokoknya. terus pas acara gimana tulis? Nah, udah deg-degan kan. Padahal, Takut gak sosialisasi. padahal ini ya, itu kan mendadak juga, tapi kita udah janjian ya kan? Iya. Ada janjian gitu kan. Terus akhirnya saya rasa tuh udah sukses banget sih Lis. Syukur deh Kak. Iya, udah sukses banget. Oke Lis, itu aja sih ya. Thank you banget udah bantuin ya. Oke. Sama Kak. Maaf ganggu waktunya. Oke. Gak apa-apa Kak. Iya. Ya. Ada masih banyak sekali yang ditulis yang belum saya bacakan dan akan saya sambung nanti di public speaking di part selanjutnya ya. Oke. Karena ini sudah sangat kepanjangan sekali, jadi saya akan bagi untuk sesi-sesi membaca tulisan para audiens di acara DAD. Saya bagi videonya, bisa diklik di bagian sini untuk pembacaan saya yang belum saya baca pada saat penyampaian materi di acara DAD 2023 tersebut. Saya ingin menutup ya. Tadi namanya adalah interior design. Oke, interior design. Temanya adalah interior design. Kenapa temanya interior design? Apakah saya terlalu tinggi imajinasi saya? Oke. Kenapa temanya interior design? Karena Oke, masuk ke sesi yang benar-benar penutup ya. Setelah sesi pertama penyampaian materi, sesi kedua adalah the box ya, konsepnya, dan sekarang adalah penutupan. Oke, saya ambil ini ya, tulisan-tulisannya teman-teman. Ada beberapa yang menarik banget. Saya cari dulu ya. Oke, saya udah dapat ya di boxnya. Pertanyaan menarik dari Dila Nur Amanda. Halo Dila Nur Amanda. Oke, pertanyaan adalah apa hubungan interior design dengan public speaking? Apa hubungannya? Oke, saya appreciate kepada Mbak Dila Nur Amanda. Ternyata dia memperhatikan gitu ya, memperhatikan bahwa saya punya konsep namanya interior design. Jadi dia bertanya hubungannya apa dengan public speaking? Ini saya jawab. ini apa, teman-teman? Ruangan yang kosong. Kita anggap bahwa ruangan kosong ini adalah raga kita. Oke?
Ruangan kosong ini adalah raga kita, dan interior design adalah skill-skill untuk meningkatkan keindahan tempat. Oke, silakan teman-teman memilih skill-skill banyak sekali ya, public speaking, pemasaran, ekonomi, pelayanan publik, kependidikan. Silahkan isi tempat ruangan teman-teman dengan bangku yang mewah, dengan meja yang mewah, dengan TV yang bagus, agar diri teman-teman menjadi orang yang kelasnya naik. Itu ya. Oke, ternyata kayak penulisan skrip yang saya sampaikan juga saya pakai metodenya pada saat penyampaian materi skrip. Jadi kan pada saat itu saya menyampaikan metode skrip ya, penulisan skrip. Padahal pada saat saya menjelaskan metode skrip, penulisan skrip saya juga menggunakan penulisan skrip tersebut ya. Jadi yang terakhir menggunakan kerasa. Oke, saya akan menutup dengan ciamik dengan sebuah cerita. Oke, mungkin sampai sini dulu teman-teman. Seperti di rumusan tadi ya, ada pembuka, isi dan juga penutup. Oke, saya akan menutup teman-teman dengan cerita. Oke, 1 menit lagi panitia ya. Sebuah cerita, mungkin teman-teman sudah tahu ceritanya, tentang perlombaan kelinci dan juga kura-kura. Suatu hari, kelinci menantang kura-kura untuk lomba lari, dan tentu saja kelinci berlari dengan sangat cepat, oke? Tapi dia terlalu sombong dan dia bersantai di bawah pohon sehingga kura-kura bisa finish dengan konsisten. Oke, pelajarannya adalah teman-teman tidak perlu sempurna, oke? Teman-teman tidak perlu sempurna, cukup konsisten saja untuk menggapai suatu impian. Setuju? Saya tidak. Lah, tidak setuju. Ini yang saya harapkan sih, ini yang saya harapkan. Bagaimana kalau kita ada seorang kelincinya? Kita diberikan oleh Tuhan, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kemampuan yang ada, tapi kita malas ya. Ceritanya kita malas. Bagaimana kalau kita seorang kelinci jangan istirahat, jangan tidur, langsung ke finish gitu ya. Kita maksimalkan semua potensi yang ada yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita optimalkan semua apa yang kita bisa. Dan tentu saja kita harus bekerja dengan hati, dengan maksimal untuk mencapai apa yang kita harapkan. Jangan jadi kura-kura dulu. Jangan merasa saya ini keterbatasan, saya ini lambat. Ya sudah, saya lambat aja, yang penting konsisten. Oke, itu bagus. Tapi kalau Tuhan sudah memberikan kita sebagai kelinci, kenapa kita tidak menoptimalkannya dengan maksimal? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga ada hal yang dapat di sini. Selain gitar-gitaran tadi ya, tentunya saya itu ya. Mudah-mudahan ada suatu yang bermanfaat. Terima kasih saya ucapkan. Terima kasih juga kepada panitia IMM ya. Terima kasih banyak atas undangannya. Semoga kita bisa berjumpa dan bertemu di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang saya benar-benar menutup video kali ini ya, yang agak kepanjang. Thank you banget yang sudah menonton sampai menit sekarang ini. Saya harap video ini punya kebermanfaatan ya. Dan sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa subscribe, like, komen kalau video ini seru kalau kamu tonton. Bye!